Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Pertemuan ketiga kalinya kita di kelas BK. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Dan semoga semangat tetap terpacu di masa COVID-19 ini, tetap selalu ingin belajar dengan semangat. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Di kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi, menyampaikan materi tentang etika dalam penggunaan media komunikasi. Ada beberapa etika di dalam menggunakan media komunikasi ini. Ternyata banyak di sini, Ibu, ada 15 etika ya dalam penggunaan media komunikasi. Kenapa perlu disampaikan? Karena beberapa minggu ke belakang ini kita menggunakan berbagai macam media komunikasi, di mana di situ terlihat ada beberapa komunikasi yang mungkin bisa membuat orang lain merasa tersakiti atau sebaliknya, ada yang merasa senang. Tapi di balik semuanya itu adalah merupakan sebuah tanggung jawab kita ya dalam menjaga etika dalam berkomunikasi. Nah, ada 15 etika dalam penggunaan media komunikasi. Misalnya di sini penggunaan media komunikasi merupakan bagian dari kehidupan kita. Di saat pandemi 19 melanda seluruh dunia, semua aktivitas terhenti, termasuk aktivitas pendidikan kita ya. Anak-anak semuanya, ibu guru dan bapak guru, semuanya belajar di rumah. Begitupun ibu guru mengajarnya di rumah. Tapi di samping itu kita tetap menjalankan aktivitas kita karena itu adalah suatu kebutuhan kita semua. Tidak terlepas dari situasi ini, kita tetap semangat. Ya, Ibu berharap kalian tetap semangat, dan yang paling utama adalah selalu menjaga kesehatan. Nah, kalian pengen tahu 15 etika dalam penggunaan media. Banyak media yang banyak kita gunakan ya. Ada media komunikasi tradisional, media komunikasi modern. Sementara itu dalam komunikasi dan media komunikasi dilakukan dengan menggunakan media nirmasa. Media nirmasa itu apa? Yaitu media yang tidak online ya. Berarti yang media yang tidak online. Kemudian ada media massa, media komputer atau komunikasi bermedia komputer. Pemilihan media komunikasi yang tepat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan komunikasi. Nah, sekarang kalian pengen tahu, apa sih pengertian etika? Etika itu adalah studi tentang nilai, apa yang kita penting atau apa yang tidak penting, apa yang baik atau apa yang buruk. Etika merupakan panduan atau pedoman perilaku dan norma-norma. Jadi di dalam komunikasi juga ada etika, ada norma yang harus diperhatikan agar antara komunikator dan komunikan itu bisa saling menjaga perasaannya, tidak saling menyakiti, ya. Jadi saling menghormati satu sama lainnya. Kemudian menghormati privasi orang lain itu juga sangat penting. Jangan sampai ada orang yang tersakiti. Nah, sekarang kan ada etika dalam berkomunikasi, kalian melihat status orang lain, membaca penyampaian komunikasi di media. Itu misalnya ada
aku sakit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita dengan cara yang baik, yaitu dengan mendoakan orang-orang yang ada di dalam media itu yang menyampaikan bahwa keberadaannya memang sedang tidak baik. Kemudian ada orang yang sekarang di statusnya berjualan. Nah, kita sebagai orang yang punya budaya, punya etika, tetap harus menghormati privasi orang lain, ya, agar tidak terjadi sesuatu yang bisa membuat atau menimbulkan konflik. Nah, media komunikasi itu yang dimaksud adalah komunikasi media yang digunakan adalah mengirimkan pesan. Fungsi utama media komunikasi adalah untuk menyampaikan pesan. Karena itu di dalam penggunaan media komunikasi selayaknya kita juga menerapkan beberapa standar perilaku etika yang kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini ada beberapa etika dalam penggunaan media komunikasi yang dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama adalah berkomitmen pada etika komunikasi. Nah, sebelum mengatakan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita memiliki tanggung jawab untuk memikirkan apa yang akan disampaikan dan konsekuensinya. Yang kedua, menggunakan media komunikasi secara proporsional. Intinya kita harus menggunakan media komunikasi itu yang sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, proporsional dalam arti tidak menggunakan media komunikasi itu tidak menggunakan dengan salah tempat, ya, karena akan menunjukkan atau dapat berujung pada tindak kriminal dan menimbulkan konsekuensi hukum. Artinya komunikasi yang proporsional itu yaitu digunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana perlunya saja. Kalau untuk belajar, kepentingan untuk belajar, ya kita untuk belajar, tidak untuk menghujat atau menghina orang lain ketika pada saat belajar berlangsung. Kemudian menggunakan media komunikasi secara produktif. Di mana di sini harus mengetahui dan menggunakan media komunikasi dengan baik. Tidak perlu mahir dapat membuat kita menjadi lebih produktif. Karena bagi mereka yang nyaman menggunakan media komunikasi akan memiliki keuntungan kompetitif di dunia kerja, di dunia pendidikan, dan di dunia yang lain-lainnya. Yang keempat, harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Kita harus ingat bahwa semua informasi yang kita kirimkan secara elektronik dapat bersifat permanen dan dapat diakses oleh publik. Bahkan setelah informasi tersebut dihapus, untuk itu berpikir 2 kali sebelum menyampaikan informasi secara elektronik atau melalui dunia maya. Karena sangat mungkin untuk menemukan pengarang atau pencipta dari informasi yang diposting dalam dunia maya. Ya, jadi dalam menyampaikan informasi harus berhati-hati, jangan sampai lewat chatting yang tidak berguna itu bisa dijadikan alat bukti kuat, ya, bukti kuat untuk bisa sampai ke dunia hukum bahkan, ya, kalau ini. Jadi kita harus lebih takut, ya, menggunakan dunia komunikasi. Kemudian menghormati privasi orang lain. Ketika mengacu pada etika berkomunikasi di internet, setiap orang memiliki kepentingan pribadi masing-masing yang tidak bisa kita langgar begitu saja. Ya, jadi ada batasan-batasan yang harus kita pahami dan turuti agar tidak terjadi konflik. Ya, yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya ada orang yang bikin statusnya sakit, kita doakan. Ada orang yang bikin statusnya berjualan, ya kita sebagai orang yang berbudaya, kita dukung, semoga laris atau apalah, kita berikan komen-komen yang positif. Yang keenam, memaafkan kesalahan orang lain. Bersikap baik ketika memberikan respon atau tanggapan terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh orang lain. Dan jangan mengatakan apapun mengenai kesalahan-kesalahan yang sifatnya kecil. Dengan begitu, kita akan terhindar dari yang namanya konflik. Yang ketujuh, jangan menyalahgunakan kekuasaan.
Di sini mungkin ada teman-teman kalian atau kita terkadang lupa kalau misalnya kita sedang menggunakan komputer orang lain atau menggunakan handphone orang lain, itu harus kita jaga. Itu adalah kekuasaan orang lain. Jangan kita mau membaca pesan-pesan dari orang lain tanpa sepengetahuan yang orang yang memilikinya. Misalnya kalau punya komputer ya kita pakai seperlunya. Kemudian di dalam komputer ada data orang lain, kita tidak boleh membukanya ya. Begitupun dengan handphone, sama ya, harus ada etika ya dalam kita menggunakan atau meminjam barang orang lain. Jadi tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Yang kedelapan itu jangan terpancing. Ya, jangan terpancing dalam komunikasi langsung dan tidak langsung atau komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia, kita harus bisa tetap menahan diri ketika orang lain memberikan ekspresi atau respon yang sangat negatif atau memberikan pendapat secara emosional. Sebagai lawan bicara, kita jangan terpancing hingga membuat suasana menjadi lebih panas. Karena kalau terpancing maka konflik tidak dapat dihindari. Yang kesembilan, mengirim dan menerima pesan tanpa memberikan penilaian. Dengan menyadari dan mengenal perbedaan nilai, maka kita akan cenderung untuk menemukan jalan untuk menciptakan rasa saling percaya atau saling memahami satu sama lainnya. Yang ke-10, mengirim pesan secara jujur. Ketika menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan pesan sebagaimana fungsi media komunikasi, pada umumnya kita harus bisa bersikap jujur. Pesan-pesan yang disampaikan harus jujur dengan tetap melihat situasi. Kita juga harus tetap berhati-hati dengan kepribadian yang dimiliki orang lain serta bias-bias budaya. Tidak semua orang bisa menerima kebaikan. Kadang di dalam sebuah komunikasi atau misalnya chatting-chatting yang niat kitanya baik atau misalnya tulisan kita sudah baik, bila orang membacanya dengan intonasi yang berbeda maka akan diterimanya dengan salah ya itu. Jadi intonasi bagaimana orang lain membacanya. Makanya kenapa kita harus memberikan emoticon misalnya kalau memang bercanda ya kita pakai emoticonnya yang tersenyum, atau misalnya kalau kita memberikan semangat ya bagaimana emoticon semangat itu diberikan agar orang yang membaca itu ini orang ternyata sedang bercanda. Yang ke-11, menunjukkan rasa hormat terhadap adanya perbedaan budaya. Ketika mengirimkan dan menerima pesan melalui media komunikasi, masing-masing pihak harus memahami dan mengakui kebutuhan orang lain, menghargai serta menghormati orang lain ya. Jadi itu sangat penting sekali ya di dalam etika berbudaya. Yang ke-12, berhati-hati dengan bahasa tubuh dalam komunikasi. Di dalam komunikasi itu ada komunikasi ketika kita terlibat dalam komunikasi tatap muka, bahasa tubuh itu dapat memainkan peran sebagai pelengkap pesan atau penguatan pesan yang kita komunikasikan. Ini ada bahasa tubuh berkomunikasikan rasa hormat dan minat. Namun kita harus pandai dalam menggunakan bahasa tubuh dengan melihat situasi dan pihak yang menjadi lawan bicara, karena bahasa tubuh mengandung makna yang berbeda bagi setiap budaya ya. Itu ada komunikasi efektif ya, nanti kita akan belajar tentang komunikasi lebih lanjut lagi. Yang 13 ada bersikap sabar. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dengan latar belakang budaya yang berbeda, secara tatap muka maupun menggunakan media elektronik atau media sosial, maka kita harus bersikap sabar. Untuk itu diperlukan waktu dan kesabaran yang lebih terjalin komunikasi yang baik. Nah, kan kadang kalau kita misalnya WA atau chatting tidak dibalas atau belum sempat dibaca, nah kesabaran kita itu diuji di situ ya. Mungkin orang lain itu sedang dalam perjalanan atau sedang dalam kesibukan yang lain ya. Kemudian yang ke-14, memperlakukan orang lain secara manusiawi ya. Dengan memanusiakan manusia sejatinya kita juga memanusiakan diri sendiri. Bersikap baik terhadap orang lain sejatinya kita bersikap baik terhadap diri sendiri.
Dengan begitu orang lain juga akan memperlakukan kita dengan cara yang sama, ya. Tuh, kemudian berbagi informasi yang bermanfaat, yang ke-15 ya. Komunikasi adalah pertukaran pesan. Untuk itu pesan yang kita kirimkan kepada orang lain hendaknya mengandung informasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh orang lain. Nah, ada manfaat mempelajari etika dan penggunaan media komunikasi. Mempelajari etika dalam penggunaan media komunikasi dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya kita dapat mengetahui dan memahami makna etika. Kemudian kita dapat mengetahui dan memahami tentang media komunikasi. Kita dapat mengetahui dan memahami etika dalam penggunaan media komunikasi. Ya, demikianlah ulasan singkat tentang etika dalam penggunaan media komunikasi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang media komunikasi dan beragam etika dalam penggunaannya. Ibu berpesan, kalian tetap menjaga etika, kalian menjaga bahasa kalian di dalam menggunakan media elektronik, ya, media yang sekarang kita gunakan, baik WhatsApp atau media Google Chrome atau media yang lainnya. Ibu sering membaca hal-hal yang negatif dari kata-kata kalian di WA, misalnya dengan kata-kata yang tidak pantas untuk kalian ucapkan sebagai pelajar. Nah, di situ kalau misalnya kalian setidaknya tidak perlu memberikan komunikasi atau tidak perlu memberikan komen yang tidak penting, itu tidak boleh dibahas di sini, ya. Mungkin itu aja. Ibu membuka kelas bimbingan konseling. Kalian boleh berbimbingan konseling. Ibu bisa melalui tatap muka atau misalnya melalui media WhatsApp atau video call, boleh kalian lakukan. Ibu terbuka kapanpun, asal di jam-jam yang tidak istilahnya jam-jam yang efektif, ya. Jangan sampai di tengah malam atau misalnya di jam 21 ke atas, itu sudah tidak bisa Ibu layani, ya. Oke, terima kasih anak-anakku yang baik hati, anak-anakku yang soleh dan soleha. Selamat belajar, tetap semangat. Kita lawan COVID-19 ini dengan kesabaran. Semoga kita semua terhindar dari wabah ini dan semoga kita segera berlalu dari wabah ini. Demikian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat kepada orang tua kalian. Tetap semangat dan selalu bekerja keras untuk membangun prestasi kalian di masa ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.